Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えて僕のこと最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu buat yang udah support channel ini. Pertama-tama ada Toxic SG, dan yang kedua ada Panglima Maut. Dari Super Thanks yang gue lihat kayaknya mereka asalnya dari Malaysia, karena mereka nge-give-nya pakai ringgit. Terima kasih banget untuk kedua orang ini karena sudah memberikan super thanks ke channel ini. Karena udah mulai ada beberapa yang memberikan super thanks, jadi gue punya rencana nih. Gue mau pakai dana super thanks kalian untuk menggaji editor, agar channel ini bisa upload setiap hari dan punya durasi yang panjang di setiap videonya. Jika kalian tergerak untuk membantu menggaji editor gue nanti, kalian bisa memberikan super thanks ke channel ini. Ada satu hal lagi yang mau gue sampein ke kalian. Gue mau meminta maaf karena hari ini gue telat untuk upload videonya. Mulai hari ini dan beberapa hari ke depan, gue akan disibukkan dengan merakit PC. Dari membeli komponen sampai merakitnya sendiri. PC yang gue rakit ini akan digunakan untuk editor. So, gue minta maaf banget karena besok hari Minggu gue akan libur dulu. Jadi video berikutnya akan diupload di hari Senin. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja cerita dari Strongest Anti-Meta. Di cerita sebelumnya, Sukyue sedang ribut dengan keluarga Gong. Tapi pertengkaran ini harus berhenti, karena di tempat ini tidak diperbolehkan untuk bertarung. Setelahnya, ada orang-orang yang datang sambil berteriak-teriak. Siapa Libai dari fraksi ledakan surgawi? Cepat keluarlah! Berani-beraninya kau menyakiti saudara kapten menjagaku. Kau benar-benar udah bosan hidup ya? Kakak, itu orangnya! Hei, apa kau Libai dari fraksi ledakan surgawi? Ikut aku keluar sekarang juga! Sukyue menjawab dengan santai. Sekarang aku lagi bad mood. Kau malah datang ke sini mencari masalah. Di ruangan lain, apa yang terjadi? Kenapa di luar sangat berisik? Nona, tampaknya penjagaan datang untuk menangkap Tianjio baru. Apa? Dia benar-benar berani datang ke gedung Mingyue untuk menangkap seseorang. Meskipun keluarga Han adalah wakil penguasa kota Luoyun, bagaimana bisa dia begitu sombong? Perempuan ini bernama Liu Ying. Dia berada di lapisan ke-8 dari Void Ravening. Seorang pria yang ada di situ berkata, dia adalah Xiao Taisuan. Kultivasinya ada di lapisan ke-8 dari Void Ravening. Kinji, gedung Mingyue ini merupakan situs dari keluargamu. Sekarang ada seseorang yang membuat masalah. Apa kau akan membiarkannya? Kinji adalah wanita yang berada di lapisan ke-6 dari Void Ravening. Dia menjawab, kau ingin aku menghancurkan wilayah Tianjiao? Xiao Taisun, kau sudah berumur 80 tahun. Apa kau meledekku? Liu Ying coba menenangkan mereka agar tidak bertengkar dan tidak melupakan tujuan mereka datang ke sini. Mereka sedang membahas tentang Jiang Hongyan yang datang ke gedung Mingyue sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang keberadaannya tidak diketahui. Mereka sudah mengirim beberapa orang untuk mencari Jiang Hongyan. Tapi sampai saat ini tidak ditemukan dan orang-orang yang dikirim sudah terbunuh. Liu Ying tidak ingin Jiang Hongyan kembali ke keluarga Jiang dan mengambil kekuasaan. Sebentar lagi, ujian rahasia dataran selatan akan dilangsungkan. Mereka berpikir Jiang Hongyan pasti akan ke sana. Jadi mereka harus segera menghentikan Jiang Hongyan agar dia tidak pergi ke ujian itu dan menyelesaikan hukumannya. Seorang pelayan tiba-tiba datang menghadap ke Liu Yang. Liu Yang bertanya, apa yang terjadi? Nona, ada masalah besar. Tianjiao baru dan penjagaan sedang bertarung. Mereka semua kaget. Mereka tidak menyangka bahwa ada orang yang berani bertarung di dalam gedung Mingyue. Mereka pun bergegas keluar untuk melihat siapakah orang itu. Kembali ke sisi Sukyue. Sukyue memukul penjagaan. Penjagaan kaget. Kok bisa-bisanya nih orang berani bertarung di dalam gedung Mingyue? Sukyue berkata, bukankah kau sendiri yang cari masalah? Aku udah gak tahan lagi. Sekarang aku akan membunuhmu. Sukyue terus menggampar penjagaan. Penjagaan yang udah gak tahan dengan perlakuan dari Sukyue mulai membalas. Kinji yang keluar dari ruangannya melihat Sukyue. Orang itu. Bukankah dia yang aku temui tadi? Bagaimana bisa dia datang ke gedung Mingyue? Bahkan dia berani memulai pertarungan di dalam gedung Mingyue. Dia pasti akan dibunuh oleh Tetua Yun. Jadi aku gak perlu repot-repot. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba datang seorang patua menghentikan pertarungan itu. Berhenti!
Berani-beraninya kalian melanggar larangan yang ada di dalam gedung Mingyue-ku. Aku akan membunuh kalian semua. Sukyue dan pengawal Han merasakan tekanan yang dikeluarkan oleh Patua ini, sehingga mereka berdua tidak bisa bergerak. Penjaga Han memohon kepada Patua itu, "Tetua Yun, aku tahu aku salah. Masalah ini karena bocah itu yang mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Ini bukan salahku. Ayahku adalah wakil penguasa kota Tianluo. Dan aku mohon kepada Tetua Yun, tolonglah ampuni aku." "Hei anak muda, kau sudah melanggar peraturan. Tidak ada kata ampun bagiku." Tetua Yun melepaskan serangannya. Serangan itu tepat mengenai penjagayan, dan penjagayan tewas seketika. Tapi Sukyue berhasil menghindarinya dan menghilang dari tempat itu. Semua orang yang berada di situ kaget. Apa-apaan ini? Li Bai tiba-tiba menghilang. Tetua Yun berada di puncak tahap Void Ravening. Bagaimana bisa dia melarikan diri? Tetua Yun agak bingung. Teknik apa yang dipakai Sukyue untuk menghindari serangannya dan bahkan bisa melarikan diri? Luar biasa, dia benar-benar bisa lari dari Tetua Yun. Kinji juga tampak bingung. Dia bisa lari dari ahli di tahap Void Ravening dengan cara yang sama. Pria ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Sukyue tiba-tiba muncul di luar gedung dari Mingyue. Untungnya aku sudah pernah merasakan tekanan dari tahap Void Ravening. Jadi, aku bisa menyiapkan pelarian terlebih dahulu. Karena aku sudah melanggar aturan, di saat aku masuk ke sana dengan penampilan seperti ini, aku pasti akan dibunuh oleh Tetua Yun. Sukyue merubah dirinya dan kembali lagi ke gedung Mingyue. Di dalam gedung Mingyue, Tetua Yun melapor kepada Kinji. "Master, surat perintah sudah dikeluarkan. Jika hewan kecil itu berani muncul lagi, dipastikan dia tidak akan bisa lolos. Tetua Yun, dia memiliki teknik yang aneh. Tolong pastikan agar dia ditangkap secepatnya." "Baik, Master." Liu Ying menghampiri Kinji. "Saudari Kinji, aku sangat mengagumimu. Berkat dirimu, tempat ini menjadi lebih stabil. Gedung Mingyue dan Jinghua berkembang berkatmu. Tidak ada satupun yang mampu melawanmu." Apa gunanya itu? Jiang Hongyan masih belum mati. Kita tidak boleh lengah. Bagaimanapun juga, dia memiliki tubuh Dewa Ponik 9 tarian yang legendaris. Di ruangan lain, "Kakak Gong Yue." "Oh, Gong Bin. Kenapa kau datang kemari?" "Kakak Gong Yue, aku dengar dari orang-orang ada pembuat masalah bernama Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Iya, dia memiliki masalah dengan Han bersaudara dan dia memulai pertarungan di dalam gedung Mingyue. Tapi sayangnya, Li Bai berhasil kabur dengan teknik yang gak diketahui. Dia pasti menggunakan trik kotor. Jika aku ada di sini, aku pasti bisa menangkapnya dengan tanganku sendiri." Tanpa disadari, di belakangnya ada Sukyue yang mencoba untuk masuk ke dalam gedung. Pelayan bertanya kepada Sukyue, "Tuan, apa Anda ingin masuk dalam gedung Mingyue? Tolong tunjukkan ID card Anda." Sukyue menunjukkan ID cardnya, dan pelayan itu mengizinkan Sukyue untuk masuk. Gong Bin berbicara lagi, "Bukannya aku sombong. Jika aku bertemu dengan Li Bai, aku pasti akan menghajar dia." Tiba-tiba, Sukyue menggambar Gong Bin. Gong Bin pun jatuh tergeletak. "Siapa? Siapa yang tadi memukulku?" Sukyue kembali menginjak Gong Bin. "Ku dengar kau ingin menghajarku." Setelah berkata seperti itu, Sukyue melepas penyamarannya. "Aku di sini. Apa kau punya kemampuan untuk bertarung?" Semua orang jadi kaget. Itu Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Dia masih berani kembali ke gedung Mingyue. Sukyue mencoba menyerang Jiang San. Jiang San berusaha untuk menghindari pertarungan. Karena kalau dia sampai melawan, dia akan ikut melanggar peraturan. Dan Tetua Yun pasti akan membunuhnya. Tidak butuh waktu lama, Tetua Yun tiba-tiba datang. "Hei binatang kecil, kau terlalu sombong. Berani-beraninya kau kembali ke gedung Mingyue." Sialan, orang tua ini udah datang aja. Padahal aku belum puas main-mainnya. Di saat Tetua Yun datang, Sukyue langsung menggunakan jimatnya dan menghilang. Lagi-lagi Sukyue berhasil kabur. "Gong Bin, apa kau baik-baik aja?" Wajahku sakit. Li Bai itu benar-benar berani menyerang di dalam gedung Mingyue. Dan bahkan dia masih bisa kabur. "Tetua Yun, ada apa denganmu?" "Kau gak usah banyak bacot. Jika binatang kecil itu berani datang lagi, aku akan membunuhnya tanpa menyisakan tubuhnya." Tetua Yun mengingatkan kepada para pelayan, "Kalian semua, jika kalian melihat seseorang yang mirip dengan binatang kecil itu, segera laporkan aku." "Baik Tetua." Para pelayan mulai bergosip, "Kakak, mereka semua pintar. Tapi mereka berhasil dibodohi oleh Li Bai." Di dalam hati pelayan ini, Tuan Li Bai sudah 2 kali membuat masalah di gedung Mingyue. Dia seharusnya tidak berani datang lagi. Tapi sayangnya, pola pikir itu gak berlaku kepada Sukyue. Sukyue balik lagi ke gedung Mingyue. "Beri aku ruangan di lantai D. Aku pendekar Li Sun Huan. Dan ini adalah tokenku." Pelayan ini gak habis pikir. Apanya yang Li Sun Huan? "Tuan Li Bai, penyamaranmu ini sangat buruk." Tiba-tiba, Tetua Yun datang. "Binatang kecil, kau masih berani datang lagi? Kali ini kau nggak akan bisa lari." "Apa?
penyamaran sempurnaku benar-benar ketahuan. Karena penyamaran tololnya udah ketahuan, Sukyue langsung bergegas kabur. Tapi kali ini Tetuayun mengejarnya. Di saat Tetuayun mengejar Sukyue, ada seorang botak yang coba untuk masuk ke gedung Mingyue. Halo pelayan, aku ingin sebuah ruangan. Oh iya tuan, baik. Tampaknya tuan cukup familiar dengan gedung Mingyue. Iya, ini adalah ketiga kalinya setelah aku mendapatkan token. Oh begitu. Tunggu. 3 kali. Di saat pelayan itu baru sadar, Sukyue langsung melepas penyamarannya dan dia berteriak memberitahukan kehadirannya. Hahaha, aku kembali. Aku ingin masuk ke gedung Mingyue ini. Siapa yang berani menghentikanku? Hari ini aku akan membuat penginapan sialan ini berantakan. Hahaha. Orang-orang kembali kaget. Hah? Itu Libai. Dia kembali. Aduh, sialan ini buruk. Ternyata Tetuayun pergi mengejar tiruannya. Sukyue langsung bergerak cepat mengarah ke arah Gong Bersaudara. Sukyue memancing agar Gong Bersaudara itu bertarung dengannya dan melanggar aturan. Tapi sayangnya, Gong Bersaudara ini tahu bahwa Sukyue hanya memancingnya agar mereka melanggar peraturan. Dikarenakan kedua orang itu udah tahu maksud dari Sukyue, Sukyue merubah rencananya. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Sukyue langsung menggunakan skillnya Tricolor Fire Lotus. Apanya yang keluarga Jiang dan keluarga Gong? Kalian semua cuma beberapa ekor anak ayam. Dan gedung Mingyue sialan ini, aku akan menghancurkannya hari ini. Di saat Sukyue mau bergerak, tiba-tiba King Ji keluar. Kau sudah 3 kali membuat masalah di gedung Mingyue. Sebenarnya aku tidak ingin turun tangan, tapi kau sendiri yang memintanya. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Haha, astaga. Kita bertemu lagi. Kemanapun aku pergi, kita selalu bertemu. Apa kau naksir padaku? Omong kosong. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ingin membunuhku? Jika aku meledakkan api ini di gedung ini, kekuatannya akan berlipat ganda. Kita lihat siapa yang akan mati. Kinji merasakan ada bahaya dari hukum api yang dimiliki Sukyue, dan Kinji langsung menggunakan formasi yang ada di gedung Mingyue. Orang-orang tampak kagum. Bukankah itu Sen dari Jinghua? Nona Kinji. Ternyata dia benar-benar mengambil inisiatif. Itu adalah hukum tingkat tinggi. Perlu ratusan Spirit Stone untuk memulainya. Setelah terkunci oleh hukum itu, kau akan jatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Dan kau tidak akan bisa melepasnya. Sukyue bertanya kepada sistem apakah dia bisa menggunakan God Escape Talisman-nya. Sistem pun memberitahukan bahwa jimat itu bisa segera digunakan. Setelah mengetahui ini, Sukyue melemparkan Tricolor Fire Lotus. Dengan menggunakan rantainya, Kinji berhasil menahan ledakan dari Tricolor Fire Lotus. Sial. Jadi ini kekuatan dari Void Ravening. Ini benar-benar hebat. Kinji bertanya, "Hei Libai, dari fraksi ledakan surgawi, sebenarnya dari mana asalmu? Kenapa kau menentang gedung Mingyue?" Gedung Mingyue, keluarga Jiang, dan juga keluarga Gong, kalian semua sudah membuat Jiang Hoyan menderita. Membuat dia tidak memiliki tempat untuk pergi. Dengarkan ini dengan jelas. Fraksi ledakan surgawi ada untuk membantu Jiang Hoyan. Jika kalian berani macam-macam dengan Jiang Hoyan, kalian akan melawanku. Di saat itu, ternyata Tetuayun sudah kembali setelah mengejar tiruan dari Sukyue. Fatua, reaksimu itu terlalu lambat. Segera Sukyue menggunakan jimatnya untuk kabur. Ini adalah hari pertamaku di dataran timur. Dan aku sudah berhubungan dengan keluarga Jiang, keluarga Gong, dan gedung Mingyue. Apa mungkin karena aku terlalu tampan? Di saat yang sama, ada suara berisik terdengar dari arah belakang. "Jangan lari! Cepat kembalikan itu! Berani-beraninya anjing sialan itu mencuri di rumah lelangku. Akan kumasak kau dengan sayur kol." Di saat dia dikejar, si anjing dengan polosnya memanggil Sukyue. "Weh bocah, aku berhasil membeli Long Yuanqing. Ini mengandung segel naga yang sebenarnya. Benda ini sangat didambakan oleh orang-orang. Bahkan mereka rela mati untuk mendapatkannya." Sukyue kaget. "Apa? Kau bisa mendapatkan barang seperti itu?" Para pengejar anjing itu berkata, "Tuan Tianjiao, anjing itu mencuri Long Yuanqing di rumah lelangku. Dia nggak bayar." Sukyue langsung menarik si anjing laknat. "Woi berhenti, ternyata kau mencuri barang milik orang lain. Berani-beraninya kau bilang kalau itu beli." "Hei, dewa ini sudah berusaha mencuri barang itu dengan kekuatannya. Kenapa aku harus mengembalikannya? Biarkan saja mereka mencurinya kembali." "Tuan Tianjiao, apa anjing ini peliharaanmu? Long Yuanqing adalah harta yang sangat berharga. Itu adalah harta yang dimiliki keluarga Jiang di rumah lelang. Jika itu hilang, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan." Apa? Apa kau bilang Long Yuanqing ini milik keluarga Jiang?" Sukyue langsung mengambil Long Yuanqing itu dari si anjing dan bergegas menggunakan God Escape Talisman-nya.
Para pengejar itu cuma bisa terbengong-bengong karena Sukyue dan anjing itu kabur dan tidak mengembalikan Long Yuanqing. Di tempat persembunyian mereka, si anjing bertanya, "Bocah, aku nggak menduga Long Yuanqing ini milik keluarga Jiang. Leluhur keluarga Jiang adalah seorang yang berada di tahap form sintesis. Apa kau benar-benar ingin menyinggung mereka?" "Oh, ayolah Ergozi. Siapa yang harus disalahkan? Apakah masih ada waktu untuk berdamai? Kali ini aku cuma menyinggung orang-orang yang udah kusinggung. Apa kau tahu kenapa aku tidak bisa akur dengan mereka?" Di dalam hati Ergozi, "Ya karena kau gila. Apa lebih baik aku kabur diem-diem aja ya?" Sukyue menambahkan, "Bukan hanya keluarga Jiang. Kekuatan utama di dataran timur, mereka semua mengejar Hongyan. Mereka takut akan kekuatan Hongyan yang sesungguhnya. Jadi dia dijebak karena itu. Musuhnya Hongyan adalah musuhku juga." Sukyue tampak bingung dengan si anjing. Biasanya dia itu sangat egois, tapi tumben-tumbenan dia cukup perhatian, mengkhawatirkan keselamatan Sukyue. Karena Ergozi takut dikejar oleh orang-orang kuat, dia mulai berdalih. "Oh iya, tiba-tiba aku ingat, kau kan punya banyak musuh. Kau pasti membutuhkan bantuan kan? Oke, dewa ini akan mencari bantuan untukmu. Kau tunggu saja sampai aku kembali." Ergozi pun lari dengan cepat meninggalkan Sukyue. "Ah, anjing sialan ini, dia lari lagi. Lupakanlah, toh dia juga gak banyak membantu." "Sistem, udah lama aku gak melihat informasiku. Berapa banyak poin yang aku miliki sekarang?" Sistem memberitahukan, kultivasi Sukyue berada di lapisan kedua Infant Transformation dan memiliki force point sebanyak 83.425. Apa? Lebih dari 80.000? Hehe, sudah lama aku tidak memperhatikannya. Aku tidak menduga bahwa aku sudah mengumpulkan begitu banyak poin. Aku harus menyimpannya. Aku harus mengumpulkan sampai 100.000 untuk mengupgrade sistem. Saat aku sudah membeli hukum bintang, aku memiliki bahan untuk melawan tahap Void Ravening. Setelah itu, Sukyue meminta sistem untuk mengecek apakah Long Yuanqing ini berharga. Sistem mengatakan, Long Yuanqing adalah harta karun rahasia kuno. Setelah memurnikannya, Anda dapat mempelajari hukum bintang dan juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik bintang tingkat tinggi. Wow, ini bisa membuatku memahami hukum bintang. Kalau begitu, tiba-tiba ada suara teriakan dari arah belakang. "Bocah, tolong aku! Penyihir ini akan membunuhku! Woi penyihir, lepaskan aku!" Perempuan itu berkata, "Pria kecil, anjingmu ini ingin melarikan diri. Aku telah menangkapnya untukmu." Lalu Ergozi dilempar ke arah Sukyue. "Woi bocah, apa kau kenal dengan penyihir kejam itu?" "Ya, bisa dibilang begitu." Sukyue tidak menduga bahwa dia akan bertemu Liu Jingning. Liu Jingning berkata lagi, "Pria kecil, tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan kau. Kenapa kau menatapku dengan sangat waspada?" Ergozi mulai bacot lagi. "Penyihir, dia memicingkan matanya bukan karena waspada, tetapi mengintip bagian bawah rokmu." Liu Jingning pun kaget, dan Sukyue mulai tersipu malu. "Dasar anjing sialan, bisa-bisanya kau mengkhianatiku." Terlihat Ergozi tersenyum puas. Liu Jingning mulai mendekat. "Dasar pria kecil yang nakal. Pria kecil, apa kau tidak ingin tahu kenapa aku mendatangimu?" Sukyue menjawab, "Jangan panggil aku pria kecil. Aku adalah pria dewasa. Kau pasti mencariku tidak lebih karena wajah tampanku kan? Udahlah, aku udah lama terbiasa tentang itu. Karena nggak ada apa-apa, aku pergi dulu ya." Saat Sukyue meninggalkannya, dia berkata lagi, "Jiang Hongyan memintaku menyampaikan sesuatu untukmu. Apa kau tidak tertarik?" "Apa? Pesan dari Hongyan? Itu nggak mungkin." Liu Jingning berkata, "Seluruh kota Tianluo sedang mencarimu. Jika bukan karena Hongyan, bagaimana bisa aku diam-diam mengikutimu? Tapi aku nggak menduga, hanya dalam berapa bulan, kekuatanmu sudah meningkat dengan pesat ya. Woi, kau sendiri berada di tahap Void Ravening. Aku tidak secepat dirimu." Di dalam hati Sukyue, bukan hanya cepat, tapi luar biasa. Wanita ini, dari tahap infant transformasi, dia bisa mencapai tahap Void Ravening tingkat tinggi dan hampir mencapai form sintesis. Liu Jingning berkata, "Kau tidak perlu terkejut. Aku memang sudah berada di tahap Void Ravening saat aku pergi ke negara air. Kultivasiku hanya ditekan aja." Jadi pria kecil ini berpikir bahwa aku berada di tahap infant transformasi. Sukyue dengan malas menjawab, "Jangan panggil aku pria kecil." "Kenapa? Jiang Hongyan aja bisa memanggilmu seperti itu. Kenapa aku nggak boleh?" "Pokoknya nggak bisa. Kalau kau sampai melakukan itu, aku akan memberimu pelajaran sekarang." Liu Jingning dengan binalnya mulai berkata, "Kau mau memberikan aku pelajaran? Jangan terlalu ganas ya." Sukyue jadi gemetar. Wanita ini benar-benar berbahaya. Terlihat jelas bahwa dia sangat berpengalaman. Liu Jingning berkata lagi, "Jiang Hongyan menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kau tidak perlu menunggunya di gedung Mingyue. Setelah masa ujian rahasia daratan selatan terbuka, dia pasti akan muncul." "Ujian daratan selatan? Jadi begitu. Baiklah, aku udah tahu. Ergozi, ayo kita pergi." Tunggu. Xiaokue, kenapa kau begitu ingin pergi? Aku masih belum selesai bicara." Sukyue bertanya, "Apalagi yang ingin kau katakan? Jiang Hongyan masih ada pesan untukmu. Jika kau ingin tahu, kau harus ikut denganku ke dataran selatan. Di dalam perjalanan, kau
kau harus mendengarkanku dan jangan buat masalah. Dan juga, kau harus membuat makanan yang enak dan harus selalu memuji kecantikanku. Saat semuanya sudah dilakukan, pasti aku akan beritahu. Dengan kesal, Sukyue langsung pergi. Ergozi, ayo kita pergi. Sukyue dan Ergozi langsung terbang meninggalkan Liu Jingning. Ergozi berkata, bocah, kali ini aku akan melindungimu. Iblis itu penipu. Kita tidak boleh membiarkannya mengikuti kita. Iya, kita harus mencari cara untuk pergi ke ujian daratan selatan. Dari belakang, Liu Jingning mengejar mereka. Sukyue berkata, hei, kita ini gak akrab. Bisa gak sih kau gak usah ngikutin aku? Kau dengar itu, wanita iblis. Jika kau mengikuti lagi, dewa ini akan memukulmu sampai mati. Oh, kau yakin ingin mencobanya, anjing kecil? Ergozi tampak ketakutan. Lain kali deh, Xiaokui. Bagaimana caranya biar kau setuju? Duh, aku benar-benar udah gak tahan denganmu. Dengar ya, demi cintaku pada Hongyan, aku akan membiarkanmu mengikutiku. Tapi dalam perjalanan, kau harus mendengarkanku. Jangan membuat masalah, dan kau harus terus memuji ketampananku. Oke lah, karena suasana hatiku sedang baik, aku akan melakukannya. Setelah itu, Liu Jingning berkata sesuatu yang membuat kesal Sukyue. Akhirnya Sukyue pergi meninggalkannya dan meminta untuk tidak mengikutinya. Tapi Liu Jingning tetap mengejar Sukyue. Xiaokui yang tampan, tunggu aku. Tenang, kali ini aku akan mengikutimu dan gak akan buat masalah. Di sepanjang perjalanan, Liu Jingning terus menggoda Sukyue yang membuat Sukyue makin kesal mendengarnya. Segera Sukyue langsung menarik Liu Jingning dan menepuk pantat dari Liu Jingning. Berani-beraninya kau terus menggodaku. Liu Jingning berusaha kabur dari Sukyue. Kau pria kecil nakal. Kenapa kau memukul pantatku? Bisa-bisanya kau menyakiti orang yang lebih tua. Sukyue berkata dengan nada kesal. Jika kau berani menggodaku lagi, lain kali bukan hanya pukulan. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara berisik. Ternyata ada sekumpulan orang yang sedang menambang sesuatu. Tambang? Bagaimana bisa ada tambang di hutan ini? Sukyue penasaran dan ingin melihat apa yang mereka lakukan. Liu Jingning memperingatkan Sukyue, karena apa yang ingin dia lakukan bisa membuat masalah. Sukyue memberitakan Ergozi untuk melihat ke sana. Tapi Ergozi juga menolak karena rasa penasaran yang bergelora. Dia tetap memutuskan untuk melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka yang berkumpul itu sedang melakukan judi batu, di mana seseorang membeli batu kemudian memotongnya dan bisa mendapatkan biji berharga di dalamnya. Jika orang itu memilih batu yang tepat, dia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari dalam. Tetapi jika batu itu ternyata zong, mereka mendapatkan kerugian besar. Di antara orang-orang itu, ada keluarga Jiang yang sedang memotong batu. Cahaya emas terpancar keluar dari batu itu. Entah bagaimana, batu yang ada di dalamnya terlempar ke atas dan tepat mendarat ke Sukyue. Orang-orang yang ada di situ jadi salah paham dan mengira Sukyue mencuri batu itu. Sukyue mencoba menjelaskan, Tunggu. Ini salah paham. Aku nggak mencuri batu sampah kalian. Apa? Batu sampah kau bilang? Dasar keparat. Ini adalah tambang milik keluarga Jiang. Kau bukan hanya mencuri, kau juga berani menghina tempat ini. Seorang patua datang ke kerumunan ini. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Liu Jingning mencoba meluruskan kesalahpahaman ini. Semuanya, harap tenanglah. Ini semua hanya salah paham. Aku kebetulan ada di sini bersama dengan junior ini. Kami tidak bermaksud untuk mencuri batu milik kalian. Jadi kalian gak perlu takut. Patua ini melihat Liu Jingning dan dia sadar bahwa Liu Jingning berada di tahap Void Ravening. Ditambah dengan pakaiannya, dia memperkirakan bahwa Liu Jingning adalah Saint dari Sekte Jile. Patua ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Jiang Tianhai. Nona Saint, Anda bilang ini adalah salah paham. Tapi di depan mata orang-orang, anak itulah yang mengambil Yuan Sun. Jika berita tentang Sekte Jile mengambil Yuan Sun dari tambang keluarga Jiang sampai keluar, aku takut itu akan menjadi kabar buruk. Sukyue tampak kesal. Mencuri apanya? Aku sedang terbang di langit. Karena teknik menambang kalian yang buruk itu menyebabkan batunya terbang dan hampir mengenaiku. Liu Jingning mencoba menghentikan Sukyue. Tetua Jiang, juniorku ini menangkap Yuan Sun murni karena reaksinya. Dia nggak bermaksud untuk mencuri. Nona Saints, aku takut kamu tidak tahu bahwa Yuan Sun keluarga Jiang tidak boleh disentuh oleh orang luar. Bahkan jika itu terbang, dia nggak boleh menangkapnya karena kami bisa mencarinya sendiri. Kami sangat menghormati Nona Saints. Oleh karena itu, jika dia mengembalikan Yuan Sun-nya dan meminta maaf, kami tidak akan memperpanjang masalah ini. Liu Jingning berkata kepada Sukyue, Xiaokui, kau dengar kan? Cepatlah minta maaf kepada semua orang. Dengan begitu, masalahnya terselesaikan. Sukyue menjawab dengan santai. Kalian pikir, karena kalian keluarga besar, kalian bisa membalikan benar dan salah. Kalian ingin aku meminta maaf? Jangan harap aku melakukan itu. Aku adalah Sukyue dari fraksi ledakan surgawi.
Kalianlah yang harus minta maaf padaku. Jika tidak, aku tidak akan mengembalikan batunya. Patua ini menjadi marah dan memerintahkan semua orang untuk menangkap Xiuqiwei. Liu Jingning berkata kepada Xiuqiwei, "Xiuqiwei, ini adalah masalahmu sendiri. Aku tidak akan membantumu. Kau diam aja dan gak perlu melakukan apa-apa. Karena ini adalah bahan yang bagus untuk buku teknik dan pedang pembunuhku." Xiuqiwei menggunakan poinnya untuk menukar pedang pembunuh dan buku teknik pembunuh. Setelahnya, dia langsung bergegas maju untuk membunuh satu persatu para penambang itu. Para penambang ini pun terbunuh dan menjadi poin XP bagi Xiuqiwei. Patua ini tampak kesal. "Aku adalah tetua ke-18 keluarga Jiang, lapisan ke-6 infan transformasi yang bermartabat. Kau pikir kau bisa melawanku?" Tapi Xiuqiwei hanya butuh satu serangan untuk membunuh Patua ini. Sistem memberikan selamat kepada Xiuqiwei. Buku dan pedang pembunuh berhasil ditumpuk hingga penuh. Ditambah lagi, kekuatan dan hukumnya meningkat 30 kali lipat. Serta kultivasi Xiuqiwei pun meningkat. Sekarang dia berada di tahap ketiga infan transformasi. Para orang yang tersisa mulai lari terbirit-birit karena melihat kekuatan dari Xiuqiwei. Orang-orang yang kabur itu mau dibunuh oleh Liu Jingning. Tapi itu ditahan oleh Xiuqiwei. Xiuqiwei ingin membiarkan beberapa orang kembali dan mulai menyebarkan reputasi dari fraksi ledakan surgawi. "Xiao Kuei, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu setelah mengetahui hal ini. Tanpa ini pun, mereka tidak akan melepaskanku. Tinggal kau rubah aja wajahmu dan mereka tidak akan mengenalimu." Liu Jingning menjawab, "Oke, kalau begitu aku juga akan mengganti pakaianku. Kau nggak boleh ngintip ya saat aku ganti baju." "Cih, siapa juga yang ingin melihatmu ganti pakaian? Udah cepet, jangan buang-buang waktuku." Tapi mata Xiuqiwei tidak bisa bohong. Liu Jingning berkata lagi, "Kalau begitu, aku akan ganti pakaian di sini. Kau jangan ngintip ya." "Tenang aja, aku berjanji dengan nyawa Ergozi sebagai jaminannya. Aku tidak akan pernah mengintip. Langit dan bumi yang akan jadi saksinya." Tapi saat Liu Jingning mencoba mengganti pakaiannya, Xiuqiwei mencoba mengintip. Dan tada! Xiuqiwei tampak kesal. "Apa-apaan ini? Ternyata kau berubah menggunakan sihir." "Xiao Kuei, apa kau menantiku untuk berganti pakaian seperti biasanya?" "Cih, siapa juga yang menantikan itu? Tunggu. Pakaianmu itu..." Di dalam hati Xiuqiwei, dia ingin menyamar sebagai pria. Tapi dia tidak menyembunyikan dadanya itu. Dasar wanita ini, apa yang ada di dalam otaknya? Lupakanlah, ngapain juga aku ngasih tahu dia. Setelah itu Xiuqiwei merubah dirinya. "Oke, tidak akan ada lagi yang mengenali kita sekarang. Ayo pergi ke kota selanjutnya." Di dalam kota, orang-orang melihat ke arah Liu Jingning. Hei, kau lihat itu? Itu sangat aneh. Wajah orang itu adalah pria. Tapi kenapa dia punya dada yang besar? Liu Jingning tampak risih karena orang-orang melihat ke arahnya. Kenapa orang-orang ini memandangiku? Xiuqiwei langsung tertawa. Ternyata dia bukan berpura-pura. Dia benar-benar gak menyadarinya. Xiuqiwei berpura-pura menjadi pahlawan. "Hei kalian semua, menyingkirlah dari sini. Apa yang kalian bicarakan itu gak sopan." Liu Jingning tersipu malu. Ternyata dia memiliki sisi yang bisa diandalkan juga ya. Xiuqiwei menambahkan lagi, "Bukankah itu cuma androgini? Kenapa kalian terkejut? Cepat pergi. Jika tidak, aku akan menyuruhnya membuka pakaian dan menakuti kalian." "Xiao Kuei, apa yang kau katakan?" Kerumunan orang-orang itu langsung pergi meninggalkan mereka. "Kalian semua, dengarkan aku dulu. Aku tidak seperti apa yang dia katakan." "Xiao Kuei, kau jahat sekali." Xiuqiwei hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Nona Liu, aku nggak menduga jika kau benar-benar bodoh. Kau pikir pria akan memiliki yang sebesar itu?" Liu Jingning hanya bisa tersipu malu. "Seharusnya kau memberitahuku dulu, bukan malah mempermainkanku bersama dengan orang lain." Di saat Liu Jingning menyalahkan Xiuqiwei, orang-orang di sekitar mereka lagi pada heboh. "Ku dengar pertemuan meteorologi ini diadakan oleh keluarga Jiang dan keluarga Gong. Sejumlah batu kuno diambil dari Gua Ganlong. Itu adalah salah satu dari 9 tempat besar. Ya Tuhan, pasti ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa." Ergozi menanggapinya. "Pertemuan meteorologi. Hei bocah, itu kedengarannya menarik. Ayo kita lihat." Dengan cepat, Xiuqiwei meminta pertolongan sistem. "Sistem, bantu aku mencari tahu batu apa yang kudapatkan sebelumnya." Sistem memberitahukan bahwa Yuanstone yang didapatkannya adalah Long Yuanjing. Batu ini sama seperti yang didapatkan Xiuqiwei dari Ergozi. Dengan menggabungkan kedua batu ini, bisa meningkatkannya menjadi bintang 2. Di mana batu itu bisa 100% mendapatkan hukum bintang dan 50% teknik bintang tingkat maju. Xiuqiwei mendapatkan ide. Wah, bagus.
Aku akan mengumpulkan banyak esen terlebih dahulu dan membuatnya menjadi esen yang 100% bisa memberiku teknik bintang tingkat maju. Ayo kita pergi ke sana, Ergozi. Tunggu, si Kue. Kau baru saja membuat masalah di tambang keluarga Jing. Apa kau ingin membuat masalah lagi di pertemuan itu? Bukan gitu. Ergozi yang ingin pergi ke sana. Jadi kita akan pergi untuk menemaninya. Ergozi dengan kesal. Woi bocah, jangan menjadikan aku sebagai alasan dong. Gimana? Penasaran gak? Kehebohan apa yang akan mereka buat di pertemuan itu? So, jangan lewatin video berikutnya yang akan diupload di hari Senin. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gak usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!